Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faras Azahra dengan NIM G1E124064. Di sini saya akan membahas tentang obat barbiturat. Nah, barbiturat ini merupakan sebuah golongan obat yang bekerja dengan menekan sistem saraf pusat sebagai antikonvulsan dan sedatif hipnotik. Nah, di sini kita akan melihat tentang bagaimana mekanisme kerja dari obat golongan barbiturat ini. Nah, barbiturat bekerja dengan memperpanjang durasi pembukaan saluran klorida untuk meningkatkan efek penghambatan saraf oleh GABA. Nah, di sini diperpanjang durasi pembukaannya sehingga jika semakin lama saluran ini terbuka, maka eh, semakin banyak ion klorida itu yang masuk, sehingga aktivitas neuronal itu menurun. Nah, kemudian pada dosis yang tinggi, itu pada mekanisme kerja berikut. Nah, jika pada dosis yang tinggi, barbiturat juga mampu memblokir reseptor glutamat di sini. Nah, reseptor glutamat berikut yang berwarna kuning, sehingga saluran membuat barbiturat itu jauh lebih depresan dibandingkan benzodiazepin. Nah, penghambatan glutamat dan natrium ini menghambat reseptor eksitory glutamat dan saluran natrium frekuensi tinggi untuk menurunkan aktivitas saraf secara drastis. Nah, di bawah ini dapat dilihat contoh obat utama dari golongan barbiturat, yaitu yang pertama ada tiopental. Nah, tiopental ini merupakan obat yang digunakan sebagai agen anestesi, namun pada saat ini itu penggunaannya mulai terbatas. Nah, kedua itu ada fenobarbital. Nah, fenobarbital ini digunakan sebagai obat antikonvulsan untuk mengendalikan kejang. Nah, yang terakhir itu ada pentobarbital, itu digunakan untuk induksi anestesi dan efek sedatif hipnotik. Nah, penggunaan klinis dari obat golongan barbiturat ini itu digunakan sebagai penanganan insomnia. Nah, obat barbiturat ini digunakan sebagai obat tidur meskipun dapat menekan fase tidur REM pada awalnya. Kemudian dapat juga digunakan sebagai kontrol atau untuk menangani epilepsi. Jadi obat barbiturat ini efektif untuk mengatasi kejang dan kejang parsial. Kemudian obat barbiturat ini memiliki efek samping ataupun resiko. Nah, yang pertama itu dapat menyebabkan adiksi atau ketergantungan. Nah, penggunaan kronis dapat menyebabkan ketergantungan fisik dan psikis pada obat barbiturat. Yang kedua yaitu efek hangover, mengakibatkan kelesuan fisik, pusing, dan gangguan konsentrasi berjam-jam setelah bangun tidur. Kemudian yang terakhir itu dapat menyebabkan overdosis. Nah, ambang batas dosis yang sempit. Jadi dosis berlebihan yang relatif kecil dapat bersifat fatal atau mematikan. Kemudian obat barbiturat juga memiliki kontraindikasi pada porfiria, sehingga dilarang bagi pasien dengan riwayat genetik gangguan biosintesis heme atau porfiria. Kedua, pada ibu hamil dan menyusui. Jadi, obat barbiturat ini memiliki risiko yang tinggi bagi ibu hamil dan ibu menyusui, serta dapat mengganggu kesehatan janin. Kemudian, obat barbiturat ini juga memiliki kontraindikasi pada ginjal maupun pernafasan.
Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.